Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifah Pradani dari kelas D1 PJJ PAI. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai ilmu Rijalul Hadis. Sebelumnya, saya akan membahas tentang ilmu diroyah. Ilmu diroyah adalah ilmu yang membahas tentang keadaan matan hadis, syarat diterima atau ditolaknya hadis, istilah-istilah dalam ilmu hadis, keadaan perawi, dan syarat-syarat perawi. Ringkasnya, yaitu kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan apa yang diriwayatkannya. Beberapa istilah yang digunakan dalam ilmu hadis diantaranya, yang pertama, perawi atau rijal isnad, yaitu orang yang meriwayatkan hadis, menghafal dan menuliskan hadis Nabi, baik dari sahabat, tabi'in, maupun generasi setelahnya. Yang kedua ada marwi, yaitu hadis yang diriwayatkan. Yang ketiga, sanad, yaitu rantai periwayatan hadis atau nama-nama perawi yang menyampaikan hadis dari sumbernya sehingga sampai ke pengumpulnya. Yang keempat, musnid, yaitu orang yang meriwayatkan hadis dengan sanadnya. Yang kelima, matan, yaitu isi dari hadis yang diriwayatkan. Yang keenam, ilmu rijalul hadis, dinamakan juga ilmu tarikh ar-ruwat atau ilmu sejarah perawi, yaitu ilmu yang mengetahui keadaan perawi dari kelahirannya, wafatnya, guru-gurunya, orang yang meriwayatkan darinya, tanah air mereka, juga sejarah dan keadaan mereka. Ilmu rijalul hadis inilah yang akan menjadi pembahasan kali ini. Para ulama sangat perhatian terhadap ilmu ini. Tujuannya yaitu untuk mengetahui para perawi dan keadaan mereka. Dengan mempelajari ilmu rijalul hadis juga akan sangat membantu mengetahui derajat hadis dan sanadnya. Para ulama banyak yang membuat kitab-kitab tentang nama-nama sahabat secara khusus. Sebelumnya, kita bahas apa itu as-sahabah. As-sahabah adalah jamak dari kata sahabat, yaitu setiap orang yang bersahabat baik sedikit maupun banyak. Menurut para ahli hadis, setiap muslim yang pernah melihat Rasulullah meskipun persahabatannya hanya sebentar dan meskipun tidak meriwayatkan apapun, maka mereka disebut sahabah. Cara mengetahui sahabah, yang pertama, diketahui secara mutawatir atau banyak orang yang mengetahuinya bahwa seseorang itu pasti sahabah. Yang kedua, dengan ketenaran, meskipun belum sampai pada batas mutawatir. Yang ketiga, riwayat yang menyatakan bahwa dia adalah sahabah. Yang keempat, dengan mengabarkan bahwa dirinya adalah seorang sahabah. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua sahabah adalah adil, karena Allah telah memuji mereka dalam Al-Quran dan As-Sunnah, juga memuji akhlak dan perbuatan mereka, juga pengorbanan jiwa dan harta kepada Rasulullah hanya karena mengharap balasan dan pahala dari Allah. Di antara para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW adalah Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Aisyah Ummul Mukminin, Abdullah bin Abbas, dan Sa'ad bin Malik. Kitab-kitab yang terkenal mengenai sahabah yaitu Kitab Ma'rifat Man Nazala Min Sahabah Sa'ira Buldan, Kitab Tarikh As-Sahabah, Kitab Al-Istiab fi Ma'rifatil Ashab, Kitab Usulul Gobah fi Ma'rifat As-Sahabah, Kitab Tajrid Asmat Sahabah, dan Kitab Al-Ishabah fi Tamyiz Sahabah. Di antara para penyusun kitab tarikh ruwat, ada yang menyusun berdasarkan tingkat tabaqat atau tingkat generasi. Tabaqat adalah sekelompok perawi yang hidup dalam suatu masa. Buku tersebut terkadang mencakup perawi hadis yang tidak terikat pada tempat tertentu, dan terkadang pula yang hidup dalam satu negeri. Banyak karya yang sudah hilang, dan yang sampai pada kita hanya sebagian kecil saja. Dan yang paling tinggi nilainya adalah Kitab At-Tabaqat Kubra karya Ibnu Sa'ad. Dan di antara para penyusun yang menulis berdasarkan negeri seperti Kitab Tarikh Nasaibur, Tarikh Baghdad, dan Tarikh Damaski. Baik,
Sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.